Teman-teman, ada yang tahu makna dari cuplikan video tadi? Ya, benar. Tolong menolong. Kira-kira apa itu tolong menolong? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Talita Dwi Aulia Rahmi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa karya sastra yang memiliki makna tolong-menolong. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu apa itu tolong-menolong? Tolong-menolong yaitu tindakan yang dilakukan seseorang yang bertujuan untuk meringankan beban orang lain tanpa adanya rasa pamrih. Perilaku tolong-menolong sendiri memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi, di antaranya bystander dan sifat dari si penolong. Bystander sendiri memiliki arti yaitu di mana kita berada dalam keadaan darurat atau berada di sekitar tempat kejadian sehingga mempengaruhi orang lain untuk melakukan perilaku menolong. Sehubungan dengan faktor tersebut, sikap tolong-menolong sudah ada sejak zaman dahulu, di mana seorang gadis cantik yang lahir dalam keadaan sempurna, tetapi setelah ia berusia 2 tahun, gadis cantik tersebut menderita penyakit meningitis akut yang mengakibatkan triple handicap atau 3 kecacatan, buta, bisu, dan tuli. Walaupun demikian, ia tidak berhenti memberikan pendidikan dan dana kepada orang-orang yang memiliki nasib yang sama. Gadis cantik tersebut bernama Helen Keller, tokoh wanita yang memiliki gelar sebagai ibu kemanusiaan yang memberikan seluruh kehidupannya untuk orang-orang cacat. Kisah Helen Keller diambil dari buku EQ Biografi Helen Keller karya Park Jong-hwan yang terbit pada tahun 2010. Kisah tersebut tidak beda jauh dengan cerita fabel karya Aesopos, di mana seekor burung merpati yang menyelamatkan semut keluar dari sungai yang kemudian dibalas oleh semut dengan menggigit kaki si pemburu yang akan memburu burung merpati. Dari kedua karya sastra tersebut dapat dikaitkan dengan kehidupan pada zaman sekarang ini, di mana tolong-menolong masih menjadi budaya masyarakat Indonesia dan termasuk ke dalam karakter yang sudah ada pada saat zaman kerajaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya beberapa contoh di masyarakat, yaitu pada sejumlah siswa SMP yang ada di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang patungan mengumpulkan uang membeli sepatu untuk temannya. Hal tersebut terjadi karena sekelompok siswa itu melihat kondisi alas kaki temannya yang rusak. Setelah terkumpul cukup, uang itu dibelikan sepatu. Sepatu tersebut kemudian diberikan kepada siswa yang kondisi sepatunya rusak. Siswa yang menerima pun nampak sangat bahagia atas kepedulian teman-temannya itu. Pada kasus yang berbeda, ada 2 orang pelajar yang membantu seorang bapak mendorong gerobak bakso yang kesusahan. Perjuangan sang penjual bakso kian terasa berat karena hujan.
membuat jalanan semakin licin. Melihat kondisi sulit yang dialami oleh sang penjual bakso, dua orang pelajar merasa tergerak untuk membantu. Langkah mereka yang kecil dipadukan dengan tekad besar untuk membantu, seolah-olah menunjukkan bahwa kebaikan tak mengenal batasan usia. Momen kecil ini di tengah hujan yang deras tidak hanya meninggalkan kesan mendalam pada sang penjual bakso, tetapi juga menyisakan pelajaran berharga bagi kita. Dan pada kasus terakhir, di mana ada seorang wanita yang memberi makan kucing. Wanita tersebut merupakan seorang istri dari dokter terkenal. Dalam cuitan di Twitter, dokter tersebut mengungkapkan bahwa sang istri hobi memberi makan kucing. Hal itu dilakukannya dimanapun ia berada. Dari perbuatannya tersebut, sang istri mengungkapkan bahwa bisnis yang ia jalani mengalami omset yang meningkat 2 kali lipat. Hal tersebut banyak yang membenarkan bahwa aksi sedekah terhadap hewan merupakan salah satu faktor rezeki berlimpah. Dari kasus terakhir, mengenai seorang wanita yang memberi makan kucing, mengingatkan saya pada dongeng fabel yang berjudul Kucing yang Baik Hati. Dongeng tersebut menceritakan seekor kucing yang sedang berjalan-jalan di hutan. Karena kucing itu merasa lelah, akhirnya si kucing itu pun beristirahat di sebuah pohon yang besar. Tiba-tiba datang seekor anjing yang nakal mendekati si kucing. Karena anjing itu nakal, ia berniat untuk menjahili si kucing dengan melemparkan batu ke kepala si kucing. Setelah melakukan aksinya tersebut, anjing nakal itu pun pergi, meninggalkan si kucing itu tanpa ada rasa bersalah. Saat anjing itu berjalan, tiba-tiba anjing itu terpleset dan hampir masuk ke dalam parit yang besar. Anjing itu meminta tolong, tetapi tak ada seekor hewan pun yang lewat di situ. Tak lama kemudian, datang seekor kucing melewati anjing yang hampir masuk ke dalam parit itu. Anjing nakal itu berteriak meminta tolong kepada kucing. Dan si kucing melihat kejadian tersebut, merasa iba terhadap apa yang sedang dialami oleh anjing nakal tersebut. Tanpa pikir panjang, si kucing menyelamatkan anjing dari sisi parit dengan cara menarik anjing nakal tersebut. Tanpa waktu lama, akhirnya si kucing berhasil menolong anjing nakal dari sisi parit. Anjing itu pun berterima kasih kepada si kucing dan berjanji tidak akan menjahili semua hewan yang ada di hutan itu. Dari ketiga kasus serta dongeng tersebut, dapat kita simpulkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dan tanpa kita sadari bahwa manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, serta secara tidak langsung mempunyai hubungan timbal balik dengan manusia lain maupun dengan lingkungan sekitarnya.